Chandra angkatan 9 dari SDN 2 Gomengsari, Kabupaten Banyuwangi. Kali ini saya ditemani oleh Bu Dina, guru kelas 1 SDN 2 Gomengsari. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Bulika, luar biasa. Alhamdulillah sangat luar biasa ya Bu Dina. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran di kelas, sebelumnya saya melakukan proses supervisi kelas. Tujuannya dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dalam proses pembelajaran ya Bu ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, mengenai tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Nantinya ya, di observasi kali ini tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah yang pertama, dengan mengamati gambar nanti anak-anak bisa menyebutkan simbol-simbol dalam Pancasila. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan video nantinya anak-anak itu bisa menceritakan hubungan antar simbol dengan sila-sila Pancasila serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga juga akan saya tampilkan semacam permainan edukatif Bu. Nantinya di situ anak-anak bisa membedakan mana itu simbol Pancasila dan mana yang bukan simbol Pancasila. Begitu. Begitu ya Bu. Iya. Kemudian untuk yang kedua, area pengembangan yang hendak dicapai. Area pengembangan di sini saya ingin mengembangkan di bidang ini metode pembelajaran. Saya cerita dikit ya Bu ya. Soalnya selama saya mengajar itu kok anak-anak ini kurang fokus gitu loh dalam pembelajaran selama ini. Mungkin karena mereka dalam masa transisi dari TK menuju kelas 1 mungkin belum siap, sehingga pada saat saya belajar melaksanakan kegiatan belajar mereka itu tidak fokus, kebanyakan masih ada yang bermain, jadi tidak fokus pada saya gitu. Jadi saya ingin area metode pembelajaran ini yang nanti saya kembangkan begitu ya Bu. Jadi area pengembangannya di metode pembelajarannya. Terus bagaimana strategi Ibu di kelas yang perlu disiapkan? Mungkin dari segi strateginya atau model pembelajarannya atau metode pembelajarannya. Nah, strategi yang saya siapkan tentunya saya menyiapkan perangkat ajar. Di sini saya karena kurikulum kita sudah berubah ya Bu ya, saya menggunakan RPP yang berdiferensiasi. Tentunya nanti terintegrasi seperti yang Bu Lika sering sampaikan tentang disiplin positif. Kemudian nantinya saya juga akan menyiapkan LKPD. LKPD-nya akan saya sesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dan yang terakhir nanti saya juga akan memberikan media pembelajaran yang bervariasi yang seperti saya sebutkan tadi di awal. Di tujuan pembelajaran nanti ada gambar, kemudian ada video, dan yang terakhir ada game edukatif tadi. Iya. Baik, jadi rencana yang ditetapkan dalam kelas Ibu ya menggunakan perangkat ajar yaitu RPP berdiferensiasi. Bagaimana dengan media pembelajarannya? Jadi media pembelajarannya saya usahakan yang bervariasi supaya anak-anak tidak bosan dan mau fokus terhadap saya itu tadi, sehingga anak-anak tadi bisa menerapkan pembelajaran itu yang saya berikan bisa berjalan lancar. Nantinya saya berikan tadi yang saya sebutkan gambar, kemudian ada video dan game edukatif. Ya. Macam-macam ya. Supaya anak-anak tertarik untuk belajar. Benar. Baik Bu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan tersebut? Nah, kalau bisa gimana kalau besok Bu? Baik Bu, pada jam dan hari itu saya akan melakukan supervisi kelas. Sebelum kita akhiri, apa kira-kira yang Ibu dapatkan dari percakapan? Nah, dari percakapan ini saya kan
tadi awalnya kan saya inginkan murid saya itu tadi yang kurang fokus, jadinya supaya lebih fokus saya kan harusnya memberikan metode yang beragam. Metodenya bisa yang awalnya mungkin saya terlalu monoton, mungkin saya terlalu seperti teacher center, sekarang saya maunya berubah menjadi student center, jadi anak-anaknya yang lebih aktif. Jadi dari percakapan ini saya bisa mendapatkan rambu-rambu lah Bu, bagaimana nanti di kelas supaya anak-anak ini lebih fokus dan belajar. Baik Bu, semoga sukses ya Bu ya besok untuk mengajarnya. Terima Yeah. kasih Ibu Dina sudah meluangkan waktunya dan berbincang-bincang dalam percakapan ini. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini? Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Nah, sekarang guru pengen tahu bagaimana dengan perasaan kalian hari ini? Kelas 1 siap. Bekerja sama, ada yang membentik, ada yang praktek. Kita apa yang kita pelajari hari ini? Mengenal Pancasila. Pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Nah, kalian bisa beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rika Fitri Angsi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 2 Gobensari. Pada percakapan pasca observasi ini saya ditemani oleh Ibu Dina selaku guru kelas 1 yang saya observasi dan Bu Ika sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Bu Dina, Bu Ika. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, di percakapan kali ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Dina terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan dengan memberikan evaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Alhamdulillah sudah lega. Kegiatan observasi sudah dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Ya, alhamdulillah ya Bu ya, Nggih. lega. Bisa ceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Oh ya, area pengembangannya adalah metode pembelajaran. Yang semula dalam pembelajaran saya menggunakan teacher center, saya rubah menjadi student center. Kemudian saya berupaya untuk membuat media pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan karakteristik siswa. Oh, bagus ya Bu ya. Iya. Dan menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah tersampaikan dan apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas? Alhamdulillah menurut saya sudah bisa dikatakan berhasil. Ya, saya melihat dari awal anak-anak itu kurang antusias dalam belajar, kemudian anak-anak juga kurang fokus, anak-anak lebih tertarik dengan mainannya sendiri, asik bermain sendiri. Namun ketika saya mulai mengubah itu tadi Bu, metodenya, medianya saya buat bervariasi, anak-anak lebih antusias dalam pembelajaran, lebih fokus dan lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi setelah terjadinya perubahan yang telah Ibu buat ya di dalam Iya. kelas, anak-anak lebih fokus dalam pembelajaran. Iya. Apa kekurangan atau kendala apa yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran? Setiap kegiatan pembelajaran tentu ada kendala. Kendala yang saya hadapi kemarin ini adalah masih ada beberapa anak yang tidak mau bekerja sama. Jadi dia hanya menggantungkan diri saja
melihat teman-temannya yang sedang melakukan kegiatan kelompok, dia asik main sendiri, begitu Bu. Jadi tidak ikut dalam kegiatan kelompok itu, hanya melihat-melihat saja. Ya, menurut saya ya Bu ya, pembelajaran Ibu ini sudah membimbing anak-anak secara utuh yang memiliki kemampuan yang kurang. Oh iya. Ya, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Nah, kembali lagi hal ini bisa terjadi karena kemampuan anak yang berbeda-beda. Dari kemampuan itu tadi anak-anak juga memiliki gaya belajar yang berbeda. Misalkan saja anak-anak yang memiliki gaya belajar kinestetik, saya berikan dia materi pelajaran, gambar misalnya yang di sini katakanlah untuk anak-anak yang visual saya kasih gambar, tapi anak kinestetiknya kan mereka merasa kurang berminat. Jadi mereka lebih suka bermain sambil belajar sambil bermain. Jadi pada saat kelompok mereka kurang antusias mengerjakan kegiatan kelompoknya Jadi begitu. kurang aktif ya Bu ya? Iya. Kurang aktif. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Selanjutnya rencana apa ke depannya, mau dibuat apa proses pembelajarannya itu? Kedepannya saya akan berusaha untuk merancang kegiatan pembelajaran di kelas itu dengan yang sangat menyenangkan. Nah, mungkin saya nanti akan membuat metode-metodenya yang tepat. Kemudian media pembelajarannya juga bervariasi sehingga anak-anak itu dapat belajar dengan asik, menyenangkan, antusias dan kebutuhan anak-anak itu dapat terpenuhi. Begitu, Bu. Jadi lebih menekankan berpusat pada peserta didik. Iya, benar. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat dilakukan dengan baik dan lancar. Amin, amin. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan terkait rencana? Secepatnya, Bu. Saya ingin anak-anak itu selalu antusias gitu loh dalam setiap pelajaran. Jadi secepatnya saya ingin merubah pola pembelajaran saya yang semula menjadi yang lebih menarik dan menyenangkan. Baik Bu, siapa saja yang terlibat dalam proses mempersiapkan ya pembelajaran Ibu ini? Nah, tentunya saya nanti akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, meminta bantuan kepada kepala sekolah untuk dapat membantu saya merancang kegiatan yang menarik. Kemudian dengan teman-teman sejawat yang ada di sekolah, mungkin ada teman-teman yang pintar dalam IT dapat membantu saya membuat media pembelajaran, juga seperti Bu Lika yang sekarang sedang melaksanakan kegiatan guru penggerak, kita bisa sharing, saling bertukar pendapat supaya kegiatan nanti di kelas bisa berlangsung dengan lancar dan baik tentunya. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya terrealisasikan. Baik, selanjutnya saya berikan kepada Bu Ika sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait percakapan pasca observasi kali ini. Baik, berdasarkan observasi terkait dengan praktik coaching yang dilakukan Bu Ika dan Bu Dina, di sini saya sudah melihat bahwasanya sudah muncul alur tirtanya sudah muncul dengan sangat bagus, di mana si coach memberikan dan melakukan coaching ini berdasarkan dengan tersusun secara rapi, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sudah terlihat. Dan juga sebagai si coach, Bu Dina juga sudah mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi di dalam kelasnya. Karena memang basically si coaching ini adalah bagaimana si coach itu bisa menggali potensi yang ada pada diri si coach, sehingga dengan sendirinya si coach itu menemukan solusi dan potensi yang ada pada dirinya. Si coach hanya menuntun dan mengarahkan agar potensi yang ada pada diri si coach itu muncul. Dan saya juga sangat mengapresiasi atas semangat Bu Dina untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan, metode yang variatif, karena memang kita harus melihat keberagaman murid kita, bahwasanya mereka mempunyai gaya belajar yang berbeda, minat. Kita harus fokus pada itu sehingga pembelajaran kita dapat diterima oleh peserta didik dengan baik, dan mereka akan merasa kerasan di sekolah
dan tidak malas belajar. Itu adalah poinnya. Bagaimana di dalam pendidikan guru penggerak ini kita ingin memberikan fasilitas yang terbaik dan pelayanan yang purna kepada peserta didik. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas umpan baliknya terkait percakapan pasca observasi ini. Akhirnya rangkaian kegiatan observasi supervisi akademik telah selesai, dimulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dina dan Bu Ika. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.